inna ilaihi rajiun. Kami beserta kru turut berduka cita atas kecelakaan ini yang mengakibatkan 10 orang meninggal di Jalan Sultan Agung kilometer 28,5 pada tanggal 31 bulan 8 tahun 2022 ya. Jadi kita akan membahas ini atau kita meramalkan, akan menanyakan kepada guru besar kita ya, Mas Baim. Jadi menurut Mas Baim gimana nih Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga netizen sehat selalu dimanapun berada. Sudah itu saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya besertaku atas musibah yang terjadi di daerah tepatnya Bekasi ya. Yang meninggal, yang diberitakan meninggal 10 orang di Jalan Sultan Agung kilometer 28,5. Jadi saya mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya ya. Dan atas musibah ini kita kita doa agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini lagi ke depannya, untuk di kedepannya, yang mana banyak kelalaian daripada supir truk atau remblong atau berbagai macam alasan lah seperti itu. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh supir-supir truk bila melintas di jalan-jalan ramai hendaklah mengurangi kecepatannya, apalagi bebannya itu cukup berat ya. Jadi tidak bisa seperti kita mengerem sepeda. Nah, seperti itu, makin berat bebannya makin susah untuk mengerem dadanya, seperti itu. Oke, kalau guru Ya. dari terawan guru, kejadian ini apa guru, disebabkan karena dipaksakan mengemudi padahal sudah ngantuk, atau memang bermasalah di kendaraannya, semisal remnya sudah mulai haus tetapi tidak diindahkan nih oleh si pengemudi gitu guru? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Saya hanya bisa memprediksi dan menerawang tentang kejadian hal ini. Tapi saya kali ini menerawang bukan karena korban, tapi karena supirnya ya. Saya menerawang tentang supirnya. Menurut perawangan saya, supirnya ini sangat lalai dalam membawa kendaraannya. Dan keadaannya itu kurang stabil, bisa dikatakan ngantuk. Jadi tidak fokus pada membawa kendaraannya. Jika dia itu fokus pada membawa kendaraannya, tidak mungkin melaju begitu kencang. Bahkan pas turunan dia. Iya, akan dalam keadaan turunan seperti itu ya, beberapa derajat. Ya. Jadi menurut saya itu supirnya satu karena kelalaiannya itu membuat fatal. Cukup banyak korban. Ya. Apalagi korbannya itu adalah anak-anak. Kebanyakan anak-anak. Iya. Dan bahkan anak-anak ini bukan bermain-main ya, tapi menunggu pulang dari sekolah seperti itu. Dan kejadian pas di depan sekolahnya. Jadi saya berharap untuk kedepannya tidak ada lagi supir-supir lalai seperti ini. Nah, itu menurut saya. Oke guru, berarti dugaan yang dari prediksi guru ini kelalaiannya guru ya, kelalaian Ya, benar karena sekali. dugaan ngantuk gitu ya guru ya, Iya. atau kurang konsentrasi. Karena kalau kita melihat ya teman-teman ya, kalau sopir yang sadar kemudian menyadari bahwasanya remnya blong ataupun ada masalah di kendaraannya, busnya, truknya, maka dia mungkin menabrakkan ke sisi yang nggak ada orang, ya kan guru, seperti itu ya guru ya. Nah sekarang guru, ini apa yang guru mau sampaikan ini guru? Kebetulan kita akan membuat suatu prediksi ya, ramalan. Ya. Tapi tentang hal-hal yang setelah terjadi yang ada di daerah Bekasi ini. Boleh guru? Ya, seperti ini ya. Oke, Ada 4 poin ya. siap guru. Nah. Monggo. Silakan guru. Jadi ramalan kita kali ini berkaitan ya
masih berkaitan tentang kecelakaan-kecelakaan yang ada di beberapa daerah. Yang pertama, prediksi dan ramalan saya akan terjadi kecelakaan beruntun. Ya, mohon maaf teman-teman. Oke, Guru silakan lanjutkan. Yang pertama, akan ada terjadi kecelakaan beruntun di mana salah satunya pejabat penting negara ya. Ya, pejabat penting, kita nggak tahu pejabat penting itu apakah pejabat negara atau sosok siapa gitu ya. Yang penting dia adalah sosok penting. Ya, pejabat-pejabat penting. Nah, yang dimana mobilnya itu berwarna putih. Nah, seperti itu. Dalam lintasan pemikiran saya itu hanya warna putih. Kita tidak tahu, mungkin cukup ribuan ya, bahkan jutaan berwarna putih ya mobil pejabatnya. Tapi kita berharap ini tidak terjadi ya. Ini hanya sebuah prediksi. Yang kedua, akan terjadi kapal laut, di mana transportasi laut. Mungkin dikarenakan sekarang ini banyak gelombang-gelombang laut ya. Iya. Ya, karena pancaroba atau cuaca buruk seperti itu. Jadi saya berharap untuk kedepannya bila ada transportasi laut yang mana ingin berpergian, itu lihatlah sesuatu cuacanya. Jika tidak memungkinkan, saya berharap jangan dilanjutkan perjalanannya. Karena prediksi saya akan terjadi kapal tenggelam di laut yang susah diketemukan. Ya, Guru saya potong dulu Guru. Ini baru 2 ya Guru ya, dari prediksi Guru. Nah ini kan terkait dengan kejadian kecelakaan truk ya, bus dump truk di Bekasi ya yang menewaskan 10 orang. Nah ini kejadian ini berasal dari inilah Guru ya. Iya. Terlihat pandangan yang akan terjadi, musibah-musibah terjadi. Ini kurun waktunya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan Guru setelah kejadian dump truk ini Guru? Menurut saya terjadinya itu tidak lebih kurang daripada 10 hari setelah saya ramalan ini. Seperti itu ya. Monggo Guru dilanjutin. Ya, tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti itu. Ya, monggo. Ya. Yang ketiga, akan terjadi tanah longsor ya, atau tanah bergerak di beberapa daerah. Yang mana kita tahu sekarang ini musim hujan. Ya, apa penyebabnya itu? Karena musim hujan ini banyak ya bencana alam yang akan terjadi. Siap. Tapi untuk itu kita harus siap menghadapinya. Kenapa demikian? Karena hujan di mana-mana. Seperti itu. Lebih waspada lagi. Ya, harus lebih waspada dan menjaga diri kita agar tidak terjadi korban. Seperti itu ya. Siap Guru. Yang keempat ini ya terkait dari seluruhnya, dari ramalan saya akan terjadi berita-berita media sosial yang heboh untuk meliput hal-hal berikut yang saya sampaikan ramalan saya. Termasuk di situ di dalamnya adalah media sosial luar negeri yang akan mengomentari tentang viral-viral yang terjadi di sekitaran Nusantara kita. Jadi menurut saya ramalan saya ini seperti itu ya, ada 4 poin. Mudah-mudahan ramalan saya ini tidak terjadi seperti itu, karena ini sebuah prediksi dan kita pun tidak akan mungkin menginginkan hal itu terjadi. Seperti itu. Cuma ini hanya sebagai ramalan yang harus kita waspadai. Menurut saya seperti itu. Guru, ini kan tadi ketika kita ya berjumpa dengan Guru ya kan, karena Guru juga melihat kondisi yang kejadian di Bekasi ini sangat memprihatinkan. Ya kita nggak bayangin gimana seorang ayah, seorang ibu itu kehilangan anaknya padahal anaknya itu lagi menempuh pendidikan. Ya, artinya mereka itu mati dalam kondisi berjuang sebetulnya ya, berjuang dalam pendidikan, mati syahid seperti itu. Nah, tentunya ini di awal tadi ketika kita ingin Guru membahasnya, Guru ini udah merasa merasa luluh hatinya, sedih
dari gara-gara satu orang aja korban jiwa sampai 10 orang dan bahkan luka-luka itu lebih daripada 20 orang ya mungkin. Banyak, ya. Jadi ini kalau dilihat ya dari kondisi guru juga sebetulnya agak apa ya, agak sedikit apa ya, mau menyampaikan ini tuh agak kasihan gitu loh teman-teman, karena guru juga memiliki anak ya guru ya. Ya, Jadi guru juga merasakan kalau itu terjadi gitu ya Allah. saya memprediksi ini Tidak bisa dibayangkan itu seperti terjadi. kita memprediksi ini agar kita mencegah hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Karena banyaknya para supir-supir truk atau ya membawa beban berat ini Ya, ugal-ugalan di jalan. benar. Bahkan mereka itu mencoba bila terjadi hal remblong, mereka sudah paham sebenarnya dari awal mau berangkat itu. Tapi mereka melakukan masih bisa seperti itu. Tapi dia berharap jangan ada lagi korban-korban yang lain untuk kedepannya. Jadi kita tetap waspada. Oke. Apa yang terjadi ini kita sangat prihatin ya. Oke. Semoga korban yang ada sekolah ini ya, termasuk yang lainnya itu, Ya. semoga yang terluka cepat sembuh. Amin. Dan yang meninggal semoga keluarganya diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Oke. taala. Amin. Dan anaknya yang korban ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Oke. ditempatkan di surganya Allah Allah SWT. Subhanahu wa taala. Amin. Guru, izin saya guru, satu pesan untuk para supir-supir angkot, supir-supir truk, supir-supir bus yang masih membandel, yang masih ngeyel sama tindakan mereka, yang tentunya kalau misalkan mesin itu sudah tanda-tanda rusak, tanda-tanda ingin diperbaiki, ya setidaknya harus dikasih perbaiki, jangan dipaksakan. Tolong guru kutuk mereka, para supir-supir yang tindakannya membahayakan pengguna jalan lalu lintas, pengguna layanan bus, truk dan lain-lainnya guru. Tolong kutuk mereka guru. Sebelum kejadian lagi guru. Saya sudah pasti tidak mungkin ya kita berbicara melebihi kapasitas kita sebagai peramal ya. Tapi saya berharap untuk kedepannya agar supir truk ini janganlah membawa kendaraan itu dalam keadaan kondisi tidak fit atau lalai ya, atau ugal-ugalan, agar tidak terjadi lagi hal demikian yang apa banyak terjadi di beberapa daerah. Karena supir truk ini atau pembawa truk ini sangat rentan dengan kecelakaan. Kenapa demikian? Jika dia lalai maka banyak sekali korban. Kalau dia aja yang mati nggak apa-apa ya guru ya. Dia tidak mati. Tapi banyak sekali pun supir truk ini tidak mati. Kenapa? Dia itu membawanya mungkin sudah tahu posisi mobilnya itu besar. Jadi jika dia menabrak sangat fatal sekali. Lebih terjadi kalau dia ditabrak seperti itu. Ya. Jadi saya berharap untuk kedepannya supir truk ini jangan lagi membuat suatu tindakan yang merugikan orang lain. Saya berharap demikian. Ya, untuk seluruh ya guru ya, Ya. seluruh yang ada di Indonesia ya guru. Iya, benar sekali. Ya, karena kita telah melihat barusan saja anak-anak SD yang nggak bersalah jadi korban kebodohan daripada pembiaran terhadap kendaraan-kendaraan yang seharusnya sudah ada di bengkel tapi masih tetap aja beroperasi ya guru ya. Kemudian jangan ketika ada ya, ini kan sopir ini sebagai profesi ya guru ya, jangan nanti ada permasalahan di rumah, di kerjaan, dibawa-bawa di jalan, terbawa pikiran, terganggu konsentrasi, maka orang lain juga jadi sasaran guru. Ya, banyak kan supir ini kan kadang-kadang pemikirannya di dalam rumah berbeda, di jalan pun berbeda. Tiap orang itu pasti banyak permasalahan. Ya, Tidak guru. ada manusia ini tidak punya permasalahan. Siap. Alangkah baiknya jika kita punya permasalahan harus kita berpikir positif ya untuk kedepannya. Cintailah pekerjaan kita sebagaimana kita mencintai keluarga kita sendiri. Agar kedepannya tidak ada lagi korban yang lain. Oke guru. Saya beserta kru Mas Jamil dan Mas Baim mengucapkan wasbillahi taufiq